Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran lahan di Sumatera Selatan meluas. Titik api bermunculan di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Banyuasin. Luas area lahan yang terbakar di Ogan Ilir meluas hingga lebih dari 12 hektar. Pelajar SMA jadi korban jambret di Palembang, modus pelaku gunakan atribut ojek online. Gunakan atribut ojek online, pelaku jambret merampas ponsel siswa SMA yang tengah berjalan kaki di Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Penjambretan ini merupakan kali kedua terjadi di kawasan tersebut dan di Tenggarai dilakukan oleh pelaku yang sama. Aksi penjambretan terjadi di kawasan Jalan Sambung Rasa, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Seorang siswa SMA tengah berjalan kaki harus kehilangan handphone yang direbut oleh pengendara sepeda motor menggunakan atribut ojek online. Ketua RT setempat mengungkapkan penjambretan yang dialami warganya terjadi saat kondisi jalan tengah sepi dan di Tenggarai korban sudah lebih dulu diikuti pelaku. Aksi penjambretan ini juga merupakan kali kedua yang sebelumnya menimpa seorang ibu rumah tangga. Kalung korban nyaris jadi sasaran setelah pelaku gagal menariknya dari leher korban. Diduga pelaku aksi penjambretan, pelakunya adalah orang yang sama. Tanggal 3 Juli, itu seorang ibu jalannya dari arah bawah diiringan dengan pelaku. Nah, setelah dekat mau memasuki komplek rumah korban mau pulang, di pintu gerbang itu korban ditarik. Kejadian yang kedua anak sekolah. Kejadian kedua ya anak sekolah, itu dapat itu HP-nya kena itu. HP-nya kena. Jadi sebulan berapa kali udahnya? Jadi dalam 1 bulan ini, bulan Juli ini 2 kali kejadian. Meski sudah 2 kali terjadi dan dilaporkan ke Polsek setempat, pelaku belum juga berhasil diringkus. Warga berharap pelaku yang meresahkan ini bisa diringkus agar wilayah tersebut kembali aman. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang. Dari sebatang rokok berujung kasus pembunuhan. Seorang juru parkir di Kota Lubuk Linggau tewas ditikam oleh 2 orang tukang ojek yang kerap mangkal di dekat lapak parkirannya. Peristiwa pembunuhan dipicu oleh pelaku yang tersinggung oleh perkataan kasar yang dilontarkan oleh korban saat meminta sebatang rokok. Di mana rumahnya? Itu dari dusun. Mana? Jadi Seorang juru parkir bernama Muslah Hermansyah meregang nyawa di tangan kenalannya. Ia tewas usai terlibat keributan dengan tukang ojek. Pelaku tewas bersimbah darah tepat di depan salah satu pusat perbelanjaan di Jalan Yosudarso, Lubuk Linggau pada Senin dini hari. Peristiwa berdarah ini dipicu saat pelaku bernama Iwan yang berteman dengan korban mendatangi korban di lapak parkirnya. Kemudian pelaku meminta sebatang rokok. Namun bukannya mendapat apa yang diminta, korban malah memaki pelaku. Hingga terjadi percekcokan antara keduanya. Pelaku yang saat itu dalam pengaruh minuman keras pulang ke rumah dan mengambil sebilah senjata tajam untuk melukai korbannya. Pelaku yang saat itu dalam pengaruh minuman keras pulang ke rumah dan mengambil sebilah senjata tajam untuk melukai korban. Saat kembali menemui korban, keduanya terlibat duel. Korban diserang oleh beberapa pelaku. Karena pelaku tak datang sendirian, ia datang bersama rekannya dan berhasil melumpuhkan korban meski sempat memberikan perlawanan. Melihat korban terkapar bersimbah darah, kedua pelaku langsung melarikan diri sebelum akhirnya diamankan di kediamannya. Belum kita ketahui masalah apa itu. Yang jelas mereka ini terjadi selisih paham yang berlarut-larut. Dibunuh pakai apa itu alat? Dibunuh dengan memakai ditusuk perkelahian 1 lawan 1. Pakai pisau, Pak ya? Pakai pisau, betul. Berapa pakai pisau. tusukan tuh? Punggung, dada,
Punggung, pada bagian punggung, dada, dan leher. Untuk luka berapa banyak lubang masih diidentifikasi oleh pihak rumah sakit. Korban tewas dengan sejumlah luka tusuk di sekujur tubuhnya. Satu orang pelaku berhasil diamankan 1 jam kemudian. Sementara satu orang lainnya yang berinisial YD masih dalam pengejaran. Sementara itu petugas telah memberi garis polisi di tempat kejadian perkara dan menutup lokasi lapak parkir tempat terjadinya perkelahian. Muhammad Ardian Syam Putra melaporkan dari Lubuk Linggau. Seorang sopir angkot jurusan kilometer 5 Ampera menjadi korban penganiayaan oleh seorang preman di kota Palembang. Akibatnya korban pun mengalami luka di bagian keningnya. Diduga pelaku kesal saat korban tidak memberi uang melintas di kawasan Monpera. Dengan kepala berbalut perban, Abdullah Syarif mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang pada Selasa siang. Pria berprofesi sebagai sopir angkot jurusan kilometer 5 Ampera itu mengaku telah menjadi korban penganiayaan oleh seorang preman. Akibatnya, korban mengalami luka yang cukup serius di bagian kening dan kepalanya. Kejadian bermula saat korban melintas dengan angkotnya di Jalan Samping Monpera, Palembang. Tidak berapa lama, terlapor menghadangnya dan meminta sejumlah uang. Namun karena korban tidak memberinya, pelaku emosi dan menganiaya korban dengan membenturkan kepalanya ke bagian mobil. Iya, kenal lagi dengan pelaku? Nggak kenal di jalan tuh lah. Memang dia galaknya ke Nyago situ? Oh. Jadi luka di bagian apa? Kepala deh. Di kepala? Ya. Nggak mentera tuh lah misalnya Pak. Wow? Nggak mentera tuh lah biasanya. Yang misalnya? Iya. Tapi itu ini ya memang dia malak ya? Iya. Malak ya diduga. Guna kepentingan penyidikan, korban pun diminta melakukan visum di Rumah Sakit Bari Palembang. Sementara kasus penganiayaan ini telah ditangani oleh Unit Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Palembang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Diduga hirup gas beracun, seorang tukang gali sumur tewas saat sedang menguras sumur tua di Kota Palembang. Naas nyawanya tak tertolong, sementara salah seorang warga yang berusaha menyelamatkan korban juga dilarikan ke rumah sakit usai pingsan. Uangnya lah di dalam ini, ada kawan kami yang turun nyelameti ke sini sekarang, Pak. Jamaluddin, seorang tukang gali sumur, tewas saat sedang menguras sumur tua milik tetangganya pada Senin siang lalu. Ia diduga menghirup gas beracun dalam sumur di kawasan Jalan Mayor Zurbi, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang oleh warga dan petugas damkar yang melakukan evakuasi, namun nyawanya tak tertolong. Sementara satu korban lainnya bernama Sutomo. Ia merupakan adik dari pemilik rumah yang sumurnya dikuras. Ia harus menjalani perawatan intensif usai alami pingsan saat mencoba menolong korban. Menurut saksi mata, korban diminta oleh pemilik rumah untuk menguras sumur. Setelah menguras sumur menggunakan mesin, korban kemudian turun ke dasar sumur yang memiliki kedalaman sekitar 7 meter. Tujuannya untuk membersihkan lumpur yang ada, namun setelah beberapa saat, korban didapati dalam kondisi lemas di dalam sumur. Naik yang itu tadi, yang bapak ini yang susah diselamatin, susah dinaikin, yang bapak enjang tadi yang tua tadi. Yang pegawai itu? Iya, susah diselamatin naik. Jadi panggil abang tadi kebakaran tadi, suruh sini, karena tidak bisa kita. Sudah banyak orang ngikutin dia, tapi tidak bisa Pak. Sejauh ini kenapa bisa pingsan itu? Mungkin ini banyunya ini ada racunnya, ada gasnya Pak. Kedalamannya tahu nggak berapa Bu sumbernya? Berapa ya kedalaman ini? 7 meter katanya. Tim Inafis dari Polrestabes Palembang yang melakukan penyelidikan langsung mengamankan sekitar lokasi dan memberi garis polisi di sekitar sumur. Polisi akan memeriksa sejumlah saksi dalam peristiwa ini. Muhammad Ardian Syah Putra melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.